Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi kini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan membahas tentang surah Ad-Duha. Ayat yang kita bacakan tadi, surah Ad-Duha, surah 93. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ad-Duha, surah Ad-Duha ko Makkiyah, turunnya di Makkah. Jadi ada ayat namanya ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah berarti turunnya di Makkah. Kalau ayat Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Jadi kalau ayat yang turun di Makkah memang lebih banyak tentang masalah penguatan iman, soal akidah. Kalau di Madinah itu lah banyak muamalah, termasuk ibadah. Banyak ibadah-ibadah itu lah diterapkan, dilaksanakan di Madinah. Seperti puasa itu adalah tahun kedua setelah Nabi hijrah, berarti lah di Madinah. Lalu zakat pun di Madinah. Kalau bicara soal surah-surah Makkah, itu bicara masih soal iman, akidah, keyakinan. Itu banyak ayatnya, rata-rata itu adalah pendek-pendek. Ihda asyara ayat, sabalih ayat surah Ad-Duha. Karena memang surah Ad-Duha, nama surahnya Ad-Duha, tetapi ada ibadah salat sunat yang diberi nama pula dengan nama Ad-Duha. Maka salah satu dari bacaan salat sunat Ad-Duha iaitunya adalah surah Duha. Jadi nama ibadah salat sunatnya itu diambilkan pula dari nama surah Ad-Duha. Wad-Duha, Wad-Duha, surah Wad-Duha. Nama surah Wad-Duha. Itu adalah nama waktu lah. Wadduha ko berarti ketika matahari lah terbit sepengalahan. Surang wak sepengalahan ko setinggi pinggalan. Jadilah naik matahari kan naik. Kalau bahasa orang kampung wak matahari kan naik ko berarti wak ko lah memang karajo alah malangkah wak keluar. Tetapi di dalam sela-sela itu ada ibadah sunat. Jadi ibadah sunat namanya sunat Ad-Duha. Kalau dia wak diperkirakan, kalau di dalam tafsirnya katakan ai awalun nahar, termasuk mulai naiknya siang. Awal siang bahasa dalam tafsirnya. Barang baru naik disongsong doa sekali, disambut dengan sebuah sholat sunat
ternyata memang banyak semacam hikmah atau kenapa sholat sunat ad-duha itu disunnahkan, karena mengisi rentang waktu antara subuh dengan sholat zuhur. Selesai waktu subuh jam 5 atau setengah 6, 5, 6, 7, 8, anggaplah sekitar jam 8. Berarti ada dari jam 5 sampai jam 8 tambah 3 jam lain. Jam 8, 9, 10 sebalik boleh tambah lo sampai jam lain. Berarti rentang waktu mungkin bisa jadi sholat sunat duhanya jam 9. Di pertengahan rentang waktu nan panjang tu ada ibadah sholat sunat. Kalau sholat sunat tahajud dari jam 8, 9, 10 sebalik boleh 1, 2, 3 sampai 5, 10 jam. Dia lo di sela-selanya tu adalah sholat sunat tahajud. Jadi wadduha ada penyebutan nama waktu, berarti di dalam ayat ko mengisyaratkan awak harus bisa memanage waktu, memanfaatkan waktu, sehingga waktu di awal siang itu harus pun menjadi perhatian. Kalau di dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalaulah selesai melaksanakan sholat subuh, memang kita diperintahkan fantashiru fil ard. Fantashiru ku adalah bertebaranlah, menyebarlah, baseraklah. Baserak maksudnya ko nak baserak dalam arti negatif loh. Baserak ko awak memilih adonan ka sawah, adonan ka ladang, ado mengalih, ado nama tukang, ado nama rantau ke kampung orang. Berarti melakukan aktivitas. Ado nampai ke kantor, ado nampai sekolah, ado nan mengalih. Jadi disuruh berikhtiar bakarajo. Berarti dimulai dari setelah sholat subuh, mulai dari pagi. Kalau duha berarti nama waktu yang mengajarkan awak untuk disiplin. Wal laili idza saja. Dan jadi demi duha pertama, wa itu adalah demi waktu duha. Kemudian wal laili demi malam. Do nama orang si laili tu nak. Laili itu malam. Laili itu berarti laili malam lah iya teman. Ba mengko anak si laili, nur laili, kanu laili malam. Kalau leni berarti itu lunak artinya. Lah bahasa Arabnya laini. Leni nak dorang. Nyo kalau bahasa Arab tu 3 huruf anunya A, U, I. A fathah, U dhammah, I kasrah. Kalau Indonesia tambah 2 lain. Ado de E, ado O. Nah, kalau leni nak do leni dah. Ada laini. Laini. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sepi atau sunyi. Jadi kalau malam kau memang tenang lah, tenang. Kenapa? Sepi. Awak kini kau deklah lampu tarang kau ni kau. Inilah tarang, apalagi di Jakarta, di kota-kota besar tu, siang dan malam kau nak do beda lah. Apalagi orang di kantor lah, di hotel tu, nyo lampui duit je. Siang malam tak kalau karajo dulu nan nampak tu istilah di torongan karajo tu nak jalan siang malam Anyo jamnya saya lihat. Kalau nak tak ada saya lihat jam, nak tahu belum siang belum malam Kalau di dalam ayat memang sudah disebutkan walaili idza saja. Kalau siang waktunya bakarajo, berarti malam waktunya beristirahat. Istirahat wa malapihan panek-panek di unjuan kaki kau,
dirabahan badan, dia giah pangalang banta kapalo ko jo banta, nampane po kaki, narape banta, kapalo. Kapalo memang utak sa dua kaki ko berjalan, dia gara-gara utak si kapalo, kamarah malangkah, itu dipikiran dia kapalo, muka kapalo narape banta. Kecuali kok panek-panek nak kaki ada kecil dokter ini yang kaki tak bantal tanpa bantal. Nah, ya. Jadi demi malam apabila telah sunyi sepi. Jadi malam tu kalau dulu malam tu tak ada ngale konce bunyi le kalau dok tabe atau cingkaria sepi sunyi. Kalau dewa kan masih jam 11 jam 12 barulah mulai alhamdulillah no. Jam 1, jam 2, itulah. Tapi ketika sunyi itu, ketika orang banyak lalu, ketika orang istirahat, lalu kemudian wak bangun, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam, yang lain pada tidur, yang lain pada istirahat, bahasa orang piang mana lagi sedang mengoa-ngoa. Baik istilah mengoa deh. Oh bakaruah ya. Jadi ngoa tu karuah dah. Karuah tu mananduan lalu sana lama lasuah. Lama lalu itu. Lagi sedang babuni lalu sedang naik turun. Wah. Ada nama takkan nama lah Bapak Arwi. Kau yang mengalagak lagi. Jadi mangkonyo istirahat malam istirahat, tetapi di sela-sela istirahat itu pada sepi, pada sunyi, awak bangun. Disitulah langsung online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pada lalu, jadi jalannya nak sibuk doh. Kalau istilah internetnya lagi sedang tidak sibuk. Jadi ada kesempatan dewa langsung kancang online. Jadi di dalam tafsir disebutkan yang malam itu memang tertutup karena gelapnya malam, tetapi malam menghadirkan ketenangan, tenang orangnya. Tapi kalau di kota-kota nado yang tenang dalam masih bakarajo beraktivitas di dunia di pitih. Tetapi memang makna dari penciptaan ado mato, ado badan, ternyata memang ada waktu beristirahat. Tak boleh lo awak zalim do. Tak boleh lo apa so do. Oh rika rayo bisual leha. Bakureh. Dagiang apa bini nang ka babantai anak nang ka balado je. Itu untuk pembeli baju rayo. Tak do lalu-lalu ada. Siang malam pagi petang bakureh bakarajo demi anak sibiran tulang. Tapi lupa dengan ada istirahat. Harus ada istirahat. Tak boleh lo awak menyiksa badan awak. Ada waktunya malam. Tapi di siang, kalau di luar negeri kini nak sekolah tu nak do bertetangga apa lalu pada dia lalu di sedia lo tampil lalu sekolah itu sekolah kayu. Dewa mau boleh lalu ke sekolah. Langsung kan hari asli. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ika kau sebuah gambaran Tuhanmu tidak mengabaikanmu atau tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidak pula benci atau marah terhadapmu. Berarti ayat yang ketiga ego ada semacam penegasan bahwa Allah itu sayang kawan, tak do membiarkan awak, tak do mengabaikan awak, tak do meninggalkan awak, tapi Allah selalu bersama. Lalu kemudian dan tidak pula marah atau membencimu, kau kan Nabi Muhammad. Jadi Allah tak ada membiarkan atau meninggalkan Nabi Muhammad, baik dalam kesepian, tidak pula dalam kesedihan, tetapi Allah selalu menyertai dalam setiap apapun itu, dan tidak pula benci dan tidak pula marah dan tidak pula tidak suka kepada Nabi Muhammad, tapi Allah sangat mencintai dan menyayangi umat Nabi Muhammad dan umatnya kita.
Jadi jadi baamang ko ada penyebutan niko, baamang ko bahasa bina, oh Tuhan ko nak do meninggalkan engkau do Muhammad, nak do membiarkan engkau do Muhammad. Ternyata pada saat itu sebelumnya itu turun cerita atau informasi terkait dengan ayat ini. Turun ini ayat ko turun tatkala orang kafir berkata ketika wahyu talambek. Jadi Nabi Muhammad kan wahyu datang kepada Nabi Muhammad. Tapi kini lah 15 hari nak do datang wahyu roh. Ke orang kafir mau pololohan, lah ada wahyu dari Tuhan engkau oleh Muhammad. Alulai. Lah 15 hari ya. Alulai turunlah berarti engkau ditinggalkan Tuhanmu. Engkau dibiarkan oleh Tuhanmu. Engkau tidak lagi diperhatikan oleh Tuhanmu. Berarti Tuhanmu benci kepadamu, Tuhanmu marah kepadamu, karena tidak ada lagi wahyu turun kepadamu. Lalu balik hari ya. Kalau bahasa awak kau nak doa suri tibo doh. Ada orang yang kita rindui dan kita cintai. Tidak ada kabar berita doh. Yo ba aku lai. Atau dawa nama saya ada rantau kabar nak dolai. Suri kena do WA kena dibalik. Ba sebenarnya ko la berang udah wak koko. La di padianya wak je nyalai. Bangi he koma. Takatu ada do tu kan pandai-pandaian. Orang kapi abang ngangean tu. Mana Tuhan kau tu sayang ke engkau. Ba bukti kau la lima balik harian ada tu turun wahyu turun lain. Berarti Tuhan tu lah benci ke engkau ma. La marah ke engkau ma. Engkau dibiarkan lain, engkau diabaikan, engkau ditinggalkan, macam-macam lah cara orang kafir. Lalu turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak mengabaikanmu, Tuhanmu tidak membencimu, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kau ni. Tu ayatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik dari permulaan atau daripada dunia. Jadi ketika awak hidup di dunia, ternyata dunia tidak akan abadi. Dunia hanya sementara. Dunia akan fana. Dunia akan lenyap. Tetapi akhirat, masa depan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi cara awak di dunia kau itu adalah untuk mempersiapkan diri awak untuk menghadapi dan menjalani kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Itulah yang abadi. Kalau dunia kau nak dona abadi dah. Umur awak ada bateh, kau pangke ada bateh. Jadi presiden kan ada bateh 5 tahun. Aku kayu jalan terpilih lo 5 tahun lalu aku dah. Alai jadi wali negeri awak. Yo, kina 6 tahun. Jadi nak salam muai dah. Oh jadi upati awak kini. Tu onge awak sudah tu balai. Abi masuk ba. Ketika onge tu balik jadi rakyat biasa balik. Memang nak salam muai dah. Jadi lah jadi tentara, jadi polisi, ada masuk pensiun ni. Jadi makanya perlu diingatkan bahwa ada masa depan yang lebih abadi, yang kekal, yang lebih baik, yaitunya akhirat. Jadi bahwa ada hidup setelah adanya kematian, setelah ada mati akan menuju kehidupan yang maha abadi. Jadi nak salamu wa idwida. Bahwa kau kebaikan dari kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan kawak. Awak tu masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kawak. Kalau basuh tasawuf ibadah gua. Jadi jadi kecil lo ibadah awak ko, awak masuk surga dek gara-gara ibadah awak. Ibadah awak ko aluna dona na sempurna lai. Apalai mungkin persoalan hati awak na masih badatak-datak jo ke orang baru lain. Lah dah do tu do. Dah do nilai. Tetapi karena Allah sayang kawak, Allah berikan awak
surga. Meskipun Allah sudah janjikan bahwa surga itu adalah untuk orang yang bertakwa, yaitunya orang yang mengerjakan segala suruh, meninggalkan segala larangan. Nanti akan diberikan kemuliaan dan Allah tempatkan di surganya, dan itulah yang maha abadi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberimu di akhirat dari kebaikan pemberian yang berlimpah ruah, ata'an jazila fatarda, maka engkau reda terhadap pemberian itu. Bagi kiro kalau awak mendapik paragihan dia gi awak piti banyak atau bando balinda apa gue kan istilah orang kampung harto bando balinda berarti melimpah ruah. Anan dia gi ada Allah Ta'ala, anan didatangkan Allah kawa di akhirat nanti segala kebaikan-kebaikan semuanya adalah pemberian yang melimpah ruah, fatarda. Awak akan menerimanya dengan tenang, dengan bahagia. Tapi Nabi Muhammad ada menjawab di dalam tafsirnya, Allah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad tidak mungkin ambo reda, tidak mungkin ambo senang, tidak mungkin ambo bahagia sementara salah seorang dari umatku berada di neraka. Unik mandi, luar biasa Nabi Muhammad. Ketika Allah berikan kepada Nabi Muhammad kebaikan yang melimpah ruah di akhirat, pinta mulia kandak balaku, maka sui sampai dia mah pacah ajo anan takana, anan terpikirkan, langsung tibo, langsung datang diterima. Saya tidak kasuko kikiro, saya tidak kareda, saya tidak kasanang. Tetapi bagi Nabi Muhammad, kesenangannya akan bercampur dengan kesedihan kalau seandainya ada umatnya yang berada di dalam neraka. Jadi Nabi Muhammad tu yo banawa taruh di perhatian. Awak taruh di kana kah meninggal beliau nadi kana umat ambo ba'a. Takah tu bana cinta dan sayangnya Nabi Muhammad ka kita umatnya. Kalau kita inok manungan yo bana kata tahan cucuran air mata kodo, begitu sayangnya Nabi kawan. Bukti sayangnya sebanyak turang jahe kayaknya menyakiti Nabi Muhammad, menzoli Nabi Muhammad, pacah gigi, berdarah saduluko. Tapi Nabi Muhammad tidak menghadirkan benci dan dendam. Bahkan malaikat menawarkan, karingkang banda umat engkau koma jahe banda minta gini, bunuh dibunuh sekali, diberikan azab, bisa. Mintalah Muhammad, sarae tekannya tombol je, permintaan apa? Tapi Nabi Muhammad tidak ingin seperti itu do. Mungkin umat ambuko masih masih alun dapat hidayah lain. Jadi mengkue bagi nanalu namo badai kita doakan. Takatubana Nabi Muhammad mendoa supaya mendapat hidayah amuh ni beribadat. Jadi ayat nan kalimo kota dia ketika Allah memberikan kebaikan banyak kepada Nabi Muhammad, idealnya kebaikan itu, pemberian itu akan membuat orang bahagia, membuat orang senang, sukacita. Tetapi Nabi Muhammad benar suko menerima, tetapi baswa wae iyo ko kasadoe lahanca banyak, tapi ada umat ambo yang masuk neraka tetap ambo bersedih. Ndak ingin ambo do umat ambo ko berada di neraka. Awak ku anak muh Nabi Muhammad, awak ku berada di neraka di pikiran tarului. Itulah syafaat yang akan diberikan oleh Nabi bagi orang nalia muat pengerajuan segala suruh mentikan tagah dan bersalawat ke Nabi. Nak boleh cek wak salawat tu dah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, kok persoalan, bukankah Tuhanmu mendapatkanmu dalam keadaan yatim? Aku soal Nabi Muhammad
ketika beliau masih di dalam rahim induknya, sebelum beliau lahir, beliaulah ditinggalkan oleh bapaknya yang bernama Abdullah. Jadi Nabi Muhammad beliau dalam keadaan yatim. La iya kaduya ayah nado. Fa'awa. Dek karena seperti itu tetap Allah berikan penempatan yang baik kepada Nabi Muhammad meskipun lahir tanpa, maksudnya ayah nak dolai, bukan nak ada ayah dalam artian anunya kau status, tapi ayahnya sudah meninggal dunia ketika beliau masih di dalam rahim ibunya. Tetapi meskipun demikian, Nabi Muhammad ketika beliau lahir, beliau diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh, dibimbing dan didampingi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi tetap ada orang yang sayang ke Nabi meskipun lahir ayah sudah meninggal. Lalu kemudian tidak berapa lama beliau lahir, ibunya juga meninggal dunia. Jadilah Nabi seorang yang yatim piatu. Tetapi meskipun demikian, lalu Allah tetap memberikan orang-orang yang baik kepada Nabi Muhammad, yaitunya paman beliau Abu Thalib. Baju bentuk gangguan, siapapun yang menyakiti Nabi, siapapun yang mencoba mengganggu Nabi Muhammad, pamannya Abu Thalib, beliau berada di depan untuk menjaga dan merawat Nabi. Takatubana Allah memberikan penempatan yang baik kepada Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian Allah mendapatkan Nabi Muhammad dhalla. Dhalla ko bisa dalam artian kebingungan. Baswa wae ko alun nampak arah eko lain, masih berputar-putar bingung baru terkait dengan cara mengamalkan syariah. Fahada, Allah memberikan hidayah. Baswa wae ko memang Nabi Muhammad memang bingung ya dulu, bahwa hidup awak ko memang dipandu. Ada panduan menuju arah kasuwo atau kakida, mungko atau kabalakang. Dia gih pedoman, diturunkan wahyu sehingga jalan kama arah yang akan dituju. Awak kalau kene kalau tentu dewa le manga-manga galai. Mungkin awak beraja, awak mengaji, awak sekolah, jalan dewa. Mana kasuwo, mana kakida, mana buliah, mana ndak buliah. Kalau kene Nabi Musa waktu kete dek ini alum barakala itu bingung ketika dia tak ada meja, ditaruh di meja tu ada roti, ada baro. Dek kano alum barakala baro dan nyambiak. Dek kano alum baraka, lalu kemudian diberikan kecerdasan, diberikan hidayah, tabuka pengana. Apolai awak sekolah mengaji baraja, ada guru, majan baacaru awak beribadai, memperkenalkan awak dengan Tuhan. Itu guna guru. Jadi guru, para ulama, mereka adalah pewaris Nabi. Maka awak berguru berarti awak belajar kepada pewaris Nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian Allah mendapatkanmu dalam keadaan ailan. Ailan ko sama suawai ko bansai, dalam keadaan fakir. Fa'aghna, Allah yang memberikan kecukupan. Jadi dia adalah ta'ala kayu. Kayu dalam artian cukui. Jangan dianggap kayu ko piti balinda. Kalau ukuran piti balinda, ternyata orang kayu pun dah dulu terlalu bahagia dengan piti balinda, masih kajangnya sibuk ke kamari. Tapi fa'alna ko adalah Allah memberikan rasa cukup. Taraga awak beli baju rayo, kira piti pembeli baju rayo lah, iya dong. Taraga awak makan boleh bantai, boleh dagiang.
boleh bantai selawak no tentu jauh di bantai nak jauh serai hidup je makan dah. Bisa dibeli berarti lah cukup awak. Memang renungannya adalah menjadi orang yang bersyukur nih. Nah, jadi dalam keadaan punya keterbatasan, dalam keadaan fakir dia kan ayah lah meninggal, ibu lah meninggal lo, pak kakek lah meninggal lo, lah tinggal semua paman lain, nama awak menampang sama apa lah nama dalam keadaan kondisi seperti itu, lalu kemudian Allah berikan yang namanya kecukupan, namanya ghanimah dan lainnya ghanimah. Dalam sebuah hadis disebutkan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghaniyun nafsi. Tiadalah kekayaan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah karena tenangnya jiwa, bebasnya jiwa, merdekanya jiwa kita. Merdeka diri awak. Artinya dalam artian jadi yang maksud kayoko bukan hanya sebatas kepemilikan harta, tapi hati awak tenang, jiwa awak tenang, itu yang namanya kayu. Kalau piti banyak tapi stres je li kayu je namanya itu. Piti banyak tapi nak bisa kali pangan-pangan piti banyak beko dicilo orang ko, dibuatlah berangkas, dibuatlah peti, dilatakin kamari, disuruh ko sama macam heboh dia tu je, balik bingung. Itu stres, demam sudah elek. Bercakap ke dia banyak, heboh ko diminta dia no, ko dia ambil dia no, ko itu sibuk dia tu elek. Tetapi yang kaya tu adalah tenang jiwa awak, bahagia, awak bisa galak-galak, awak bisa tersenyum. Kemudian bahasa orang awak plong, awak lai plong dia awak. Nado namanya ki je dah, lapang je duya. Itu dan kekayaan itu dan kayu namanya. Jadi dan kayu ko nak hanya ukurannya tentang banyaknya harta yang dimiliki, tetapi sejauh mata tenang diri, tenang jiwa awak, ndak stres dah. Kemudian ndak panik dah, ndak panyang dah. Tapi yang memang lapang ya. Itulah proses. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap orang-orang yang orang anak-anak yatim, jangan awak berlaku semena-mena. Baso semena-mena ko, nyo ada apa piti tu bambi aja piti aja kene nama anak yatim aku ada dua lah je. Ada anak yatim ko nang kayu, abah meninggalkan harta warisan. Atau semena aja wak nadonya bayah lai, nadonya bayindua lai, abah selantiangan Jawa, lurah indak lai babatu, ijua indak lai basaga, abah selantiangan je semena-mena, dipicik aja nak kau, degang aja telinga tu nak dorang kamera tu bang. Tapi kau ada ya nak dia nak satu orang bagi nasi ke nak satu bagi makan, habis picik aja. Tak katu kalau ada ya lu Tapi kalau nado lah itu malah tihangan orang. Nado dan pandangan. Mangkole karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku ado anak yatim, jangan semena-mena harus sayang wak anak yatim. Kalau umat Nabi Muhammad takana ada wak Nabi Muhammad pernah terlahir dalam keadaan yatim. Mangko Nabi sayang anak yatim. Taraso de Nabi keadaannya. Berarti hikmahnya awak memang berhati-hati perlu awak supaya awak tetap sayang kepada anak yatim. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun bagi orang yang minta-minta, ada orang yang datang ke rumah awak, indak kawa baragi awak jangan awak mari-ari lo, jangan menciraco lo, jangan awak sampai menghinanya lo. Kalau bisa awak beri, kalau indak tu sampaikan, doakan saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Berarti kau ada beberapa perilaku kau. Berarti perilaku awak supaya jangan semena-mena, mentang-mentang wak kayu, mentang-mentang wak mamaci, mentang-mentang wak bapangke, tu masih lantiangan je. Tak boleh. Tak boleh terhadap anak yatim. Atau mungkin waduh orang yang datang ke rumah awak, minta-minta dengan keterbatasannya atau apalah namanya,
jangan sampai wak menghardik. Kalau tidak berarti ya, sampaikan dengan baik-baik. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan terhadapmu, termasuk Nabi Muhammad, nikmat terbesar itu adalah kenabian, nubuah dan sebagainya, hadis, maka kabarkanlah. Jadi kau ada kabar baik baimbawan, itu bahasa awak. Kabar baik baimbawan kalau awak menapi anak atau menapi cucu atau kabar minantu atau awak menapi harato piti tonggo segala macamnya, senang hati awak dapat nikmat, awak nak lulus pegawai gaya atau segala macamnya, nak baadi kabar ke orang dong. Tapi nak ungih lo kabar, oh dia anak dia santiang dah dengar, mui kue ko segala macamnya, jangan sampai ria lo ungih lo sombong lo. Jadi mengabarkan nikmat itu bukan berarti harus sombong, tapi adalah bentuk dari rasa bersyukur awak. Lah, cara mendapat auto besok beli auto kaban deh. Jangan banyak piti lah tonggok piti kaban. Tapi jangan aneh-aneh bagi-bagi kan. Jadi itu perintah Allah bahwa kalau ada mendapat nikmat awak bersyukur. Abak-abak lah kau kabar minantu kau kabar lek kaban. Itu kira-kira sabalik ayat surat Wadduha sebagai peringatan dewa pagi kini. Semoga awak menjadi orang yang baik, tidak suka menghardik, kemudian orang yang tidak mencela kalau seandainya kita tidak memberinya. Allah yang maha kuasa, Allah sebagai pemberi nikmat. Terhadap nikmat yang Allah berikan, tentu kita harus beritakan, berkabar awak, kemudian bersyukur terhadap nikmat tersebut. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.